Egita Zarani dan di sini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu ada Bu Dian Nafi, ada Mbak Vera Dewi Nazarina, juga ada Mbak Andini Cahya Alifiani ya. Mbak Vera sama Mbak Andini ini dari kelas 12, sedangkan Mbak Dian Nafi ini Bu atau Mbak ya manggilnya ya? Boleh Bu, boleh Mbak. Ya Bu aja. Bu Dian Nafi ini dari lulusan atau alumni dari SMA Negeri 1 Demak tahun 94 lulusnya. Tahun 94. Berarti itu sudah berapa tahun 18 ya? tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Demak. Bu Dian Nafi ini sebagai lulusan arsitektur Undip yang suka traveling dan menulis fiksi serta non fiksi. Nah, boleh dijelasin nih Bu, kayak awal mula ketertarikan atau profilnya dari Bu Dian Nafi sendiri? Kalau suka nulis ya, yeah. Itu dari kecil sebenarnya. Jadi dulu aku ingat banget umur 7 tahun Bapak tuh ngasih diary, buku harian buat kado ultah. Terus aku waktu itu bilang, buat apa Pak? Pokoknya kamu tulis aja keseharian kamu, apa aja tulis di situ. Aku sampai punya buku harian tuh setinggi ini. Karena beli buku penuh, beli lagi penuh gitu kan, sampai tinggi. Tapi waktu itu nggak nyadar kalau bakal jadi penulis, karena waktu itu penulis tuh bukan profesi yang umum gitu. Nah terus suka nulis-nulis aja, sampai aku ingat banget waktu SMA ujian. Habis ujian tuh kalau kita mau keluar duluan malu sama teman-teman karena kan masih lama belnya. Itu aku iseng nulis cerpen di baliknya kertas ujian. Tak tulis, muter sampai habis, udah habis kertasnya, baru aku keluar. itu pengalaman sangat berkesan di SMA ini. Jadi aku ingat terus mulai di sekolah tuh sebenarnya di SMA tuh udah ikut ngisi mading rohis, mading di sekolah gitu kan. Tapi emang waktu itu emang nggak ada pikiran jadi penulis. Nah sekolahnya arsitektur PMDK waktu itu, di kampus juga ikutnya rohis, di kampus bikin majalah dan lain-lain. Tapi mulai tekunin nulis itu ya tahun 2010. Jadi waktu itu suami meninggal, aku idah 4 bulan 10 hari di rumah. Terus kenal Facebook, mulai nulis di not Facebook itu kan. Terus diketik sama teman, ikut lomba, ternyata menang, ikut lagi, menang lagi, akhirnya kecanduan sampai sekarang gitu. Itu baru menyadari kalau ternyata hobi menulis itu kan 2010 atau sebelumnya udah menyadari kayak suka nulis nih gitu? Waktu itu yang bilang sama adikku, malahan adikku bilang, Mbak kok menang terus lombanya, aneh Ki, pasti ada sesuatu gitu. Terus dari situlah mulai suka nulis dan ya ternyata nulis mengasihkan sekali. Berarti kan kalau masuk arsitektur sendiri kan itu kayak jauh lah dari menulis. Itu karena impian dari SMP, di guru BP juga setuju masuk arsitektur dan aku arsitektur juga seneng. Dan ternyata di dunia kepenulisan ilmu dari arsitektur tuh berguna banget karena ada komposisi, ada proporsi, ada ritme, ada segala macam perancangan yang itu ternyata berguna di literasi. Kan di zaman dulu tuh kalau sekarang tuh banyak event-event lah yang ngadain tentang lomba-lomba literasi lah. Nah zaman dulu sendiri kan masih minim ya. Iya. Nah, dulu kan kayak nulis tuh baru kayak nulis biasa. Nah, itu perasaannya tuh gimana tuh kayak belum bisa merealisasikan lah kayak menulis buat lomba, baru kayak menulis di buku sendiri, ngumpul-ngumpulin sendiri. Nah, dibandingkan dengan yang sekarang yang event banyak banget bisa aku nulis makanya gitu. Sangat sebenarnya ya sama kalian itu karena kok kalian enak-enak gitu, punya banyak peluang ya. Bacaannya, referensinya lebih banyak, kesempatannya untuk kalian bisa ikut lomba dan tampil itu lebih banyak. Tapi ya disyukuri bahwa dulu dengan keterbatasan ternyata alhamdulillah ada aja istilahnya kesempatan untuk kalau dulu tuh nulis tuh ya untuk kesenangan pribadi, kayak aku nulis dipajang di mading. Itu jadi pembicaraan teman-teman, terus semua orang jadi memperbincangkan cerpen yang aku bikin, itu aja seneng banget itu waktu itu. Dan kebayanglah ternyata karya yang kita bikin itu menarik buat orang dan ternyata ada dampak, itu emang harganya tuh tak ternilai gitu.
Berarti kayak menulis sendiri tuh sudah bagian dari hidup lah. Iya, iya. Nah sekarang itu Sekarang profesinya penulis kayak tuh napas. oh kayak nafas. Sekarang itu profesinya tuh sebagai kan lulusan arsitektur sendiri, masih mendalami arsitektur atau arsitekturnya itu ditinggal dan melanjutkan kayak mengembangkan bakat menulisnya? Arsitekturnya masih, jadi kalau ada order desain aku masih terima, bikin rumah tinggal gitu kan, ruko, resto dan lain-lain, tapi nggak sebanyak dulu. Sekarang lebih banyak nulisnya dan ya mencoba menyeimbangkan dua-duanya, tapi emang kerasa banget kalau sekarang lebih condong ke nulis. Mungkin kalau boleh tahu tuh sekarang tuh karyanya tuh udah sampai berapa, Bu? Kalau yang karya tunggal itu ada sekitar 60 judul, 60-an ya. Kalau yang antologi, tulis bersama itu ada 150-an judul di 17 penerbit di Indonesia. Berarti kan itu kira-kira kan dari 2010 sampai 2022, 12 tahun. Itu udah sekitar lebih dari 170-an mungkin ya? 150 tambah 60, 210-an. 210-an judul dalam 12 tahun. Berarti setahun tuh nggak harus satu buku gitu? Enggak. Ada yang setahun aku 12 buku. Ada yang setahun 5 buku. Berarti kayak sebulan tuh? Sebulan satu. Itu sudah ditarget kayak dari diri sendiri? Satu bulan kadang ini ditarget harus, penerbit. Penerbit. Kalau diri sendiri pernah nggak kayak keinginan gitu? Iya. Kalau yang aku rekor itu pernah 3 hari nulis 1 novel. Karena ya ngejar lomba udah mau tutup deadline ya kan. Terus aku nggak mandi. 3 hari satu novel itu berapa halaman? 80. Oh, 80 halaman. Wah. Tidurnya sedikit, makan ya sambil mikir gitu. Itu rekor tapi diulang nggak bisa itu, hanya sekali dalam hidup kayaknya. Nah ngomong-ngomong soal judul yang banyak itu kan, nah idenya sendiri tuh buat banyak judul itu dari mana sih? Dari cerita sendiri, pengalaman sendiri, terus curhatan saudara, curhatan teman, aku dari bacaan buku, dari esai jadi novel, baca novel jadi esai, gitu-gitu. Terus curhatan follower. Berarti buka kayak itu juga. Bukan buka sih, mereka tiba-tiba curhat karena tahu aku menuliskan kisah-kisah orang yang curhat ke aku, jadi mereka tiba-tiba, Mbak aku punya kisah ini, kayaknya kalau kamu tulisin novelnya bagus gitu. Jadi mereka bercerita dengan sukarela. Nah biasanya tuh kalau dari curhatan orang tuh lebih ke ceritanya real langsung atau mungkin ada di bumbu-bumbunya? Iya, biasanya didramatisir sih. Berarti kayak idenya itu selalu nyumber gitu aja? Iya, alhamdulillah. Ada banyak banget ide yang cuman berhenti di kerangka outline karena aku nggak punya waktu banyak buat ngembangin. Itu aku masih kepikiran sebenarnya gandul di sini. Kalau misalnya harusnya yang gandul-gandul itu harusnya selesai. Nah itu tuh yang harus diteladenin sama anak muda zaman sekarang, terutama tuh Kartini perempuan-perempuan zaman sekarang tuh kayak dengan alasan daring COVID-19 malah di rumah tuh jadinya tuh nggak produktif. Nah dari contoh aja dari Mbak Vera sama Mbak Adin sendiri kan itu boleh diceritakan lah tentang profilnya dan mungkin karya di bidang literasinya. Adin dulu ya Mbak Adin. Kalau aku itu pertama coba nulis waktu SMP, itu dulu aku ikut organisasi sama kayak waktu SMA, Ekstrakir Karya Ilmiah Remaja atau kelompok ilmiah remaja itu dulu dituntut untuk buat suatu karya yang karyanya itu kayak ilmiah, jadi berdasarkan suatu pengamatan atau jadi kita membuat suatu laporannya gitu. Jadi terus kalau udah seperti itu kan kita jadi punya ide, kita harus punya ide untuk membuat suatu karya. Jadi kalau nggak punya ide ya nanti harus cari informasi-informasi atau berdasarkan dari pengamatan sekitar. Kemudian dari SMA ini juga ikut KIR lagi untuk melanjutkan pertama niatnya itu. Terus karena kemarin ada lomba festival literasi dari Dinas Perpustakaan Demak, itu jadi coba ikutlah. Pertamanya kan kalau dari artikel sendiri itu belum pernah. Terus coba aja karena artikelnya itu kayak karya ilmiah. Jadi kan artikel ilmiah itu berdasarkan pengamatan atau data-data yang ada di kayak berdasarkan di Soshum atau di pengamatan IPTEK kayak gitu. Jadi aku buat yang namanya itu
untuk apa? Literasi digital untuk mencegah yang adanya hoax dan vintage ilegal itu. Karena dari KIR tuh ke artikel sendiri tuh perbedaannya jauh nggak sih, Mbak? Kalau itu sebenarnya nggak jauh banget, karena artikelnya juga tergantung artikel apa kan. Kalau artikel ilmiah juga hampir sama gitu. Berarti masih dalam satu jurusan lah, dalam karya ilmiah gitu. Iya, hampir. Kok bisa terinspirasi untuk membuat literasi digital itu? Ya, karena pertamanya itu nggak ada ide dari situ, terus punya apa ya, dari sosial media itu mengamati kok banyak masalah pemuda zaman sekarang itu yang literasinya kurang sehingga gampang terkena hoax gitu. Lalu yang dekat-dekat ini itu kan ada itu pinjaman online itu atau yang namanya vintage ilegal, itu kan banyak banget pemuda yang jadi korbannya. Jadi dari situ aku coba buat karya untuk mengatasi itu permasalahan itu. Berarti awal mula ketertarikan tentang menulis tuh dari mengikuti organisasi KIR di SMP? Iya, dari situ juga. Mulai nulis lah kayak karya-karya ilmiah. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi di masalah remaja sekarang ya, banyak banget kan kita tuh nggak tahu, kita tahu literasi, tapi tuh kita nggak sadar pentingnya literasi buat kita, Kak. Kita anggap sepele gitu lah, kayak cuman tahu literasi itu apa.